Dan di antara tempat paling subur untuk menyampaikan doktrin itu adalah di hari Jumat. Karena saat itu datang semua. Maka kita jadikan hari Jumat itu sebagai tempat di mana umat Islam mencari ketenangan, mencari kesyahduan di masjid. Kenapa? Jamaah kita juga di tempat kerjanya itu kadang dimarahi sama atasannya. Di luar dia dimarahi sama pembelinya. Di rumah dia dimarahi istrinya. Sehingga satu-satunya tempat sejuk indah itu di masjid. Nah, kok khotibnya keren, terus mana mereka itu mencari ketenangan? Jadi sekali lagi monggo kalau kali panjenengan masjid itu jadikan tempat yang teduh, yang enak, sehingga jamaah kita itu senang datang ke masjid. Kita lihat di slide berikutnya, ini bagaimana para kiai kita, ulama kita ketika mempertahankan NKRI, khususnya para kiai NU dan kiai guru-guru kita di Muhammadiyah dan formasi yang lain, sebelum kemerdekaan sudah mengatakan Indonesia ini Darul Islam. Ada 3 istilah, ada Darul Islam, ada Daulah Islamiyah. Darul Islam itu sistemnya tidak mesti pakai sistem Islam, tapi kalau Daulah Islamiyah pakai sistem Islam, Arab Saudi, Iran, dan di beberapa negara lain. Jadi sekali lagi, kalau kemudian membuat patokan sistem, Pak, kita ini tidak pernah berakhir, Pak. Indonesia menurut sebagian saudara kita masih dianggap negeri kafir, Pak. Kita menganggap Arab Saudi sudah negeri Islam, Pak. Tapi dari Hizbut Tahrir menyatakan sistem kerajaan bukan sistem Islam, karena mereka hanya mengakui khilafah. Jadi masing-masing kelompok masih belum merasa cukup dengan kriteria Islam, kecuali menurut penafsiran kelompok ini. Nah ini kan bahaya. Satu mengkafirkan yang lain, akhirnya perang kuatnya. Maka sekali lagi kalau kalimat dengan nanti kita uraikan, kita jelaskan, Indonesia ini secara hukum dalam ijtihad ulama bukan negeri kafir, bukan negeri perang, tapi masuk kategori Darul Islam atau Darussalam. Kemudian pada tahun 45 ketika kemerdekaan ada fatwa resolusi jihad. Tahun 55 ketika ada sekelompok orang yang meragukan Pak Karno, Kiai Wahab menyatakan Pak Karno itu pemimpin yang sah, ad-daruri bisyaukah. Kemudian tahun 65 Kiai As'ad ketika dengan PKI mempertahankan NKRI. Tahun 84 prakarsai oleh Gus Dur, termasuk juga Kiai Ahmad Siddiq ketika ada upaya asas tunggal Pancasila, bagaimana para ulama kita tetap membela NKRI. Jadi mayoritas kebanyakan kiai kita tidak ada pengkhianatan terhadap NKRI ini. Tidak ada sedikit pun bentuk langkah yang membenci terhadap negerinya sendiri. Tidak ada. Nah, kalau ulama kita sudah sebegitu berharganya menjaga NKRI, nah kok kita yang mau merusak itu? Ini saya bacakan sholawat sebab panjenengan semua banyak yang tegang. Tegang itu bukan di sini tempatnya, tetapi nanti malam kalau panjenengan sudah pulang. Kalau masih belum tegang, ada jamunya. Ada jamunya. Saya tanya para kiai, makhluk lemah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa? Yang minum obat jamu kuat itu kan laki-laki. Coba perempuan minum jamu kuat, keteteran yang laki-laki ini. Kecuali para kiai yang punya wiritan, yang depan-depan ini ahli wirid semua. Slide berikutnya, ini penjelasan dari ulama Al-Azhar. Istilah negeri Islam, negeri kafir, negeri perang di Quran tidak ada.
itu murni sebagai bentuk ijtihad para ulama. Slide berikutnya. Di sini dijelaskan para ulama apa kriteria Darul Islam, apa kriteria yang membedakan Darul Kufar, yang membedakan dengan Darul Islam. Menurut kebanyakan ulama, kriterianya satu, Pak. Di mana umat Islam bisa menjalankan ibadahnya di negeri itu, maka negeri itu bukan negeri kafir. Jadi, di mana Pulau Kali Panjenengan kita semuanya sholat, negara tidak menghalang-halangi, Panjenengan berzakat, negara tidak melarang, berarti di situ Pulau Kali Panjenengan, negeri tersebut disebut Darul Islam, bukan Darul Kafir atau bukan Darul Kufri, apalagi Darul Kufar atau Darul Harb. Jadi negara kita ini, Pak, sudah sah secara fikih, kita sebagai warganya tidak boleh merusak. Slide berikutnya. Ini tambah jelas ini kalau kriterianya Imam Ar-Rafi'i. Kriteria Imam Ar-Rafi'i, Darul Islam itu ada 4 macam. Termasuk salah satunya ketika sebuah negeri yang mayoritas itu adalah seorang, yang mayoritas dihuni oleh umat Islam, pemimpinnya Muslim, dari Pak Karno terus pemimpin negeri ini, Pak, alhamdulillah Muslim terus. Ini sudah masuk kategori Darul Islam, bukan lagi Darul Kufar atau Darul Harb. Slide berikutnya. Dipencet lagi. Ini, Pak, ini bukti. Ini terbukti di dalam kitab Bughiyah. Di kitab Bughiyah itu ada fatwa seorang ulama dari Yaman. Kata beliau, faqulima min dzalik anna arda Betawi bal wasail ardi Jawa Darul Islam. Dengan demikian diketahui kota Betawi, karena dulu ulama yang terkenal di Arab dari Betawi, dari Banten gitu. Tapi kata beliau, bal wasail ardi Jawa, semua negeri Jawa. Alhamdulillah, jangan khawatir, Pak, Madura ikut, Pak. Kenapa? Sudah ada Suramadu, Pak. Jangan protes. Itu kok cuma Jawa saja yang disebut. Apalagi Jawa ini kan nggak jadi merdeka gara-gara Gus Dur turun kan. Dulu kan dilengsarkan dan mengancam akan menjadi negara sendiri. Bila nggak jadi, Pak. Jadi andaikan itu jadi, Pak, saya tadi malam harus pakai paspor ke sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi dalam fatwa ulama dari negeri Yaman, ini bukan negeri kafir ini, Pak. Indonesia bukan negeri kafir, bukan negeri perang, tapi negeri yang di sini alhamdulillah menjadi mayoritas Muslim di dunia. Dan tingkat ibadahnya, kalau panjenengan lihat, Pak, di Indonesia ini, Pak, ada 26.000 pondok pesantren. 26.000. Panjenengan keliling cari negara lain di dunia ini yang sebanyak itu, tidak ada. Di Indonesia ini, Pak, ada 1 juta masjid dan musola. Kalau kemudian panjenengan cari di negara lain, tidak ada, hanya di Indonesia. Nah, ini kok 1 juta, ini mendatang. Tak percaya di TV, Pak. Mulai turun itu setiap copok berlangsung, Pak. Mereka lebih juga. Jadi sekali lagi, negeri yang kemudian ada banyak mayoritas Muslim kok mau dikafirkan itu, Pak. Slide berikutnya. Ini, Pak, ini riwayat Bukhari, kata sahabat Anas. Kalau Nabi itu, Pak, perangnya Nabi, tidak ada ceritanya Nabi mengawali perang, tidak ada. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Dalam surat Al-Hajj 33, 36 itu, Pak, Allah mengizinkan Nabi Muhammad berperang karena Nabi dan para sahabat terus-menerus diserang. Jadi perang di dalam Islam itu membela diri, bukan mengawali perang, bukan, tapi membela diri. Kemudian di ayat ini, di hadis Bukhari ini, kata sahabat Anas, kalau Nabi diserang oleh musuh, lalu Nabi mau menyerang,
Sebelum menyerang, Nabi itu tinggal di perbatasan, menunggu sehari ada azan apa enggak di negeri ini. Kalau ada azan, Nabi mundur Pak, enggak jadi perang. Ini hadisnya. Kalau Nabi mau menyerang, kok terdengar azan, enggak jadi. Panjenengan di Indonesia ini Pak, mulai dari Aceh paling barat sampai paling timur Pak, enggak berhenti azan itu Pak. Per menit itu enggak berhenti. Panjenengan ruas tol dari manapun ada azan. Dilanggar masjid tiap jalan azan itu Pak. Kok mau memerangi itu Pak? Niru siapa panjenengan ini? Ini tegang yang kedua kalinya. Makanya jangan tegang-tegang. Oh jangan minum jamunya pagi tadi. Minumnya malam saja. Slide berikutnya. Mana dalil kita cinta terhadap tanah air? Ini Pak hadisnya Pak. Alhamdulillah tanah air itu Pak diangkat dari bahasa Madura. Dulu ada orang naik bis dari Sumeneb atas ini Pak. Tapi saya tidak tahu orang ini apakah dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang atau Bangkalan Pak. Setelah naik bis atas, kemudian dia turun sama kondektur itu diturunkan di tanah becek, di tanah celok. Karena dia marah, orang Madura itu marah. Gimana ini Pak kondektur? Saya diturunkan di tanah air. Maksudnya tanah becek, ada tanahnya, ada airnya. Sejak saat itu kemudian masuk ke dalam bahasa nasional. Tidak itu saja. Di Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika itu juga dari Madura. Bagaimana? Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini kerabat semua yang satu. Ya. Ini dalil tentang cinta tanah air dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim, kata Siti Aisyah, ketika Nabi datang ke Madinah, ternyata di Madinah itu wabah penyakit Pak. Sayyidina Abu Bakar sakit demam, Sayyidina Umar. Cuma saya tidak tahu apakah saat itu juga corona atau bukan. Tapi yang jelas di hadis itu tertular para sahabat. Ketika banyak para sahabat yang terkena wabah di Madinah itu, doa Nabi apa Pak? Allahumma habib ilayna Madinah. Ya Allah, jadikan kami orang yang mencintai negeri Madinah sebagaimana kami mencintai negeri Mekah. Kita mencintai Mekah Madinah Pak, karena di sana ajaran Islam diturunkan, Nabi kita hidup. Tetapi karena kita lahir di negeri Indonesia Pak, maka sebagaimana Rasulullah di mana Nabi lahir dan di mana Nabi dibesarkan dan menjalani kehidupan, kita juga mencintai negeri ini. Panjenengan lahir di Sumeneb, panjenengan lahir di Pamekasan, panjenengan lahir di Sampang. Udara yang panjenengan hirup itu Pak, itu udara Indonesia Pak. Sehingga panjenengan hidup itu yang udara Indonesia. Panjenengan minum air ini sumbernya dari Indonesia. Panjenengan makan buah, panjenengan makan nasi, itu juga tumbuh di Indonesia Pak. Panjenengan di tanah ini pula sujud kepada Allah Pak. Dan suatu saat kita akan dikubur di tanah ini juga. Begitu kok tidak cinta tanah air itu Pak. Ini tegang yang ketiga kalinya. Jadi sekali lagi kalau kalian jenengan, kalau kemudian tidak cinta tanah air, yang paling tidak cinta sama istrinya gitu Pak. Oh sudah pasti. Alhamdulillah. Kalau itu tidak perlu ditanyakan. Slide berikutnya supaya lebih cepat karena kurang 5 menit. Saudara kita ada yang sering menyampaikan ayat-ayat perang. Qatilul musyrikin kafah, kama yuqatilunakum kafah. Perangi itu orang-orang musyrik, perangi, bunuh dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu Pak, ayat perang ada Pak. Tapi jangan gunakan ayat perang dalam kondisi damai. Karena dalam kondisi damai ada perintahnya Pak. Dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Muhammad, kalau mereka condong pada damai,
Mereka itu adalah orang yang berbeda agama dengan kita. Mereka ingin aman damai dengan kita. Allah perintahkan kepada Nabi, fajlah laha, kamu harus condong pada damai. Indonesia ini sudah merdeka 70 tahun lebih, Pak, sudah aman damai. Para guru ulama kita berhasil menjaga damai. Kok kita yang ingin merusak dulu itu? Ini tegang yang perkalinya. Ini panjenengan kamu udah tegang sih, Pak. Jadi sekali lagi Pulau Kalimantan, para ulama kita punya slogan NKRI harga mati, kemudian menjaga kedaulatan. Sekali lagi karena memang Allah perintahkan di dalam ayat ini kepada Nabi dan kita pengikut Rasulullah, selama mereka ingin damai, maka kemudian nggak boleh kita merusak. Itu bagaimana di luar? Itu di luar negeri, Pak. Di luar negeri itu kewajiban Muslim yang di luar negeri. Kita yang di luar areanya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau kita punya harta, kita bantu sedekah. Mampunya dengan doa. Yang terpenting solidaritas kita kepada Muslim tetap ada. Tapi bukan non-Muslim, orang kafir di sini yang diperangi, bukan begitu, Pak. Ini ada orang Barat ini yang memerangi lalu yang ini, enggak boleh. Ada itu ayatnya di dalam surat At-Taubah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Kalau ada satu orang dari musyrikin ingin minta damai, selamatkan satu orang itu. Jangan dibunuh. Itu mak surat At-Taubah itu. Ayat 6 dan ayat 7 ini. Jadi sekali lagi kalau kalian jenengan sudah tepat para kiai mengajarkan semacam itu. Slide berikutnya, kurang 3 menit. Ini Pak, ini mana dalil para ulama kita mengadakan ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah? Ini Pak ayatnya, Pak. Wa ila 'adin akhahum huda. Allah utus ke tengah-tengah kaum 'Ad, yang kaum 'Ad itu kufur kepada Nabi Hud. Allah utus saudara mereka Nabi Hud. Coba ini. Allah menyebut Nabi Hud itu saudaranya kaum Samud. Padahal agamanya beda. Ini di dalam tafsiran Ibnu Abbas, akhun fil qabilah. Mereka itu saudara dalam satu bangsa. Mereka itu saudara, sama-sama manusianya. Jadi sekali lagi yang diperangi orang yang memerangi. Di Indonesia tidak ada. Selain berikutnya, ini perlu semakin cepat. Ini perjanjian Hudaybiyah, Pak. Perlu diingat, Nabi memang ada perang Tabuk ada, perang Badar ada, perang Uhud ada. Tapi jangan lupakan perjanjian Hudaybiyah, Pak. Sebelum Nabi wafat, Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah dan sejak itu tidak ada perang. Nabi mengakhiri dengan kedamaian. Kenapa Nabi kok memilih hidup damai? Slide berikutnya, ini tafsiran dari Imam Ibnu Hajar. Tafsiran dari Imam Ibnu Hajar di sini tampak menjadi jelas. Opsi pilihan Rasulullah memilih damai itu yang lebih terpuji dan lebih sempurna. Kenapa? Dengan damai itu, Pak, Nabi bisa mengiringi pendakwah ke Mekah. Nabi bisa mengiringi pendakwah kemana-mana. Akhirnya di kota Mekah, mayoritas Muslim, bahkan sekarang, saat itu, maksudnya dulu ketika Nabi ada, bahkan kemudian sekarang, wilayah tanah haram itu Pak, hanya mereka yang Islam saja yang boleh masuk ke sana. Kemudian di slide berikutnya, ini kata Syekh Ibnul Qayyim, kalau ada perjanjian di atas kertas, seolah Muslim dirugikan, tetapi ada kemaslahatan yang nyata, akan perlu dibenarkan. Hudaybiyah itu Pak, di atas kertas Nabi dirugikan, Pak. Kalimat Rasulullah harus dihapus. Kalau ada orang yang masuk ke Mekah tidak boleh dengan syarat-syarat tertentu, merugikan, Pak. Nabi ngalah. Justru dengan ngalahnya Nabi itu, Pak, Nabi berhasil membuat negeri Mekah mayoritas Muslim. Para ulama kita menerima NKRI. Para ulama kita menerima demokrasi itu, Pak. Dan dengan ngalahnya para ulama pejuang kita, justru menjadi mayoritas Muslim. Slide terakhir, ini slide yang terakhir. Ajaran Islam itu ada 3. Ada ajaran Islam
dan tidak perlu keterlibatan negara. Apa? Sholat. Dimanapun kita sholat bisa. Tadi masjidnya sudah jutaan. Dan kedua, puasa. Tidak perlu negara, kita bisa puasa. Yang kedua, harus pakai negara. Apa? Hukuman, hudud. Hudud itu nggak boleh. Ada seorang anaknya berzina sama orang tuanya, diraja, nggak boleh. Harus negara itu. Ada orang punya santri, santrinya mampu, mau dicambuk, nggak bisa. Harus negara yang menjalankan. Dan di Indonesia ini, Pak, mulai zaman Pak Karno sampai sekarang, suara umat Islam itu 30% nggak pernah lebih. Kenapa? Islam yang masuk ke Indonesia ini Islam dakwah damai, bukan Islam politik. Itu yang perlu kita sadari. Maka sekali lagi kita kemudian cara mendakwahkan Islam ke dalam negara itu bertahap. Undang-undang nikah sudah masuk, undang-undang zakat lancar, ekonomi Islam oke, pengadilan agama sudah ada. Jadi para ulama kita itu, Pak, ketika memperjuangkan ajaran Islam, jangan rusak rumahnya, jangan hancurkan rumah. Kalau sudah hancur, Pak, wassalam, Pak. Apakah kemudian yang di Suriah bisa menjalankan sempurna? Hancur orang-orang dalam. Jadi sekali lagi ini dijaga, ini rumahnya dijaga, negaranya dijaga. Sebab mohon maaf, saudara kita yang dulu ingin ikut perang ke Suriah itu, Pak, katanya ingin mendapatkan syahid itu, ternyata mereka nggak mati, ingin balik ke Indonesia. Lah kok panjenengan yang di sini sudah nyaman ingin perang itu? Monggo saya antar aja ke sana. Yang terpenting jangan merusak negeri. Karena tanda-tanda sudah selesai, apa tanda-tandanya tak angkong, sokok boleh kerinjinya. Saya cukupkan sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.